Bismillahirrahmanirrahim. In naqulu illa i'taraka ba'du alihatina bisu' qala inni ushhidu Allah wa ashhadu anni bari'un mimma tushrikun min dunihi fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha inna rabbi 'ala siratin mustaqim. Fa in tawallaw faqad ablaghtukum ma ursiltu bihi ilaykum wa yastakhlifu rabbi qauman ghayrakum wa la tadurrunahu shay'a inna rabbi 'ala kulli shay'in hafiz. Walamma jaa amruna najjayna Hudan walladhina amanu ma'ahu birahmatin minna wa najjaynahum min adhabin ghalidh. Wa tilka 'adun jahadu biayati rabbihim وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. صدق Allahul Azim. Nah, kita lihat ya dari ayat 50 nih biar nyambung dengan yang kemarin dijelaskan. Jadi Allah mengutus Nabi Hud kepada kaum 'Ad. Jadi kepada kaum 'Ad Allah mengutus Nabi Hud alaihissalam. Maka Nabi Hud kemudian menyerukan kepada kaum 'Ad agar menyembah Allah karena tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi yang diadakan atau disembah-sembah oleh kaum 'Ad hanyalah sekedar sesuatu yang dibuat-buat. Jadi mumtarun itu diada-adakan. Itu tadi menyembah patung-patung, menyembah berhala-berhala yang tidak pernah diperintahkan oleh Allah. Kemudian dijelaskan lagi, wahai kaumku, aku tidak meminta kepada kalian berkaitan dengan seruanku untuk menyembah Allah balasan. Jadi nggak minta upah dari apa yang diserukan Hud kepada kaum 'Ad. Nabi Hud hanya mengharapkan pahala dari Allah.
karena Allah lah yang telah menciptakan aku, kata Nabi Hud. Maka pergunakan akal kalian, gitu kalimatnya. Berarti orang yang tidak menyembah Allah, yang dia menyembah berhala, berarti dia tidak punya akal. Jadi kalau orang yang akalnya nggak jalan atau akalnya hilang, maka dia pasti hidupnya sesat, pasti mengada-adakan sesembahan, pasti menjadikan berhala-berhala sebagai sesembahan, pasti menjadikan patung-patung sesembahan, pasti menjadikan makam-makam keramat sebagai tempat ritual peribadahan. Nah, itu orang-orang yang nggak berakal. Kalau orang yang berakal, dia tidak akan menyembah kecuali Allah. Maka kemudian kata Nabi Hud, wahai kaumku, mohon ampunanlah kalian kepada Allah Tuhan kalian, kemudian kembalilah kepada Allah. Maka kalau kalian melakukan itu, Allah akan menurunkan dari langit hujan yang deras. Nah, jadi Allah menguji kaum Ad itu dengan kemarau yang panjang. Jadi ketika Nabi Hud menyeru mereka untuk menyembah Allah, tapi mereka asik terus menyembah berhala, maka Allah kemudian menguji mereka dengan kemarau. Maka kata Nabi Hud, wahai kaum Ad, sekarang musim kemarau yang betul-betul berkepanjangan, tanah-tanah sudah mulai retak, tumbuhan sudah mulai mengering, mulai musim paceklik. Maka kata Nabi Hud, mohon ampunan kepada Allah. Ini terjadi karena kalian sudah menyekutukan Allah. Ini terjadi karena kalian sudah mengingkari segala apa yang diperintahkan Allah. Maka kata Nabi Hud, memohon ampunanlah kalian kepada Allah, kembalilah kalian kepada Allah, maka Allah akan menurunkan hujan yang deras dari langit dan akan menambahkan kekuatan yang ditambahkan kepada kekuatan yang sudah kalian miliki, dan janganlah kalian berpaling menjadi orang-orang yang berdosa. Maka kemudian jawaban daripada kaum Ad kepada seruan Nabi Hud adalah, wahai Hud, engkau tidak datang kepada kami dengan membawa bukti yang nyata. Ayat yang 53 terakhir. Engkau tidak mendatang kepada kami dengan membawa bukti yang nyata, maka kami tidak akan pernah meninggalkan sesembahan kami karena ucapanmu itu, yang kami tidak akan pernah beriman kepadamu. Jadi ketika diseru untuk menyembah Allah, ketika bencana yakni kemarau panjang menimpa mereka, maka kemudian Nabi Hud menyuruh agar mereka bertobat, memohon ampunan kepada Allah, meninggalkan sesembahan selain Allah. Maka jawaban daripada kaum Ad yakni mereka mengatakan bahwa engkau Hud tidak membawa bukti yang nyata. Mana bukti yang nyata dari kamu itu? Padahal sudah ada kemarau, ya kan? Sudah ditimpa kemarau, masih nanya yang bukti yang nyata gitu. Dan kata kaum Ad, kami tidak akan meninggalkan sesembahan yang sudah disembah atau dilakukan ritual oleh para penghulu kami, nenek moyang kami, dan kami tidak akan beriman kepadamu, wahai Hud. Baru masuk kepada ayat 50. Nah, kemudian dilanjutkan. Ini masih ucapan daripada kaum Ad, ya, terhadap seruan daripada Nabi Hud. Inna qulu, kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Jadi kalimatnya begitu tuh, Hud, kamu itu sudah dikutuk oleh sesembahan kami sehingga engkau sekarang gila gitu. Jadi Nabi Hud suruh mereka meninggalkan menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah dan menyuruh mereka agar segera memohon ampunan dan kembali kepada Allah. Tetapi jawaban daripada kaum Ad justru mengatakan bahwa Nabi Hud itu sudah dikenakan penyakit yang ditimbulkan atau ditimpakan oleh Tuhan-Tuhan mereka, sehingga Hud dikatakan sebagai penyakit gila. Jadi kalimatnya, ini nih, kamu sudah dikutuk oleh Tuhan kami sehingga engkau terkena penyakit gila, sehingga ngaco omonganmu itu, gitu kalimatnya. Maka kemudian Nabi Hud menjawab,
inni ushidullaha, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, washhadu, dan saksikanlah, anni bari'un mimma tusyrikun, aku berlepas diri dari apa yang kau sekutukan selain Allah. Maka begitu tuh Nabi Hud menjawab. Kemudian mim dunihi, dengan yang lainnya, artinya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian sekutukan atau kalian bersekutukan, min dunihi, dengan yang lain. Fakiduni jami'an summa la tundirun, sebab itu jalankanlah semua tipu dayamu terhadapku dan jangan kalian tunda. Jadi Nabi Hud nentang. Ketika mereka mengatakan bahwa Hud itu justru terkena penyakit gila yang ditimpakan oleh setan mereka, maka kemudian Nabi Hud menjawab bahwa apa yang dijawabnya, bahwa dia bersaksi kepada Allah dan persaksikan bahwa Nabi Hud berlepas diri dari mereka dan apa yang mereka sekutukan selain Allah. Maka kata Nabi Hud, timpakanlah kepadaku apa yang kalian kehendaki, jangan ditunda-tunda lagi. Jadi kata Nabi Hud, kalau kalian memang nggak suka, kalian mengatakan, saya sudah coba, gitu kalimatnya. Kemudian inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum, aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Ma min dabbatin illa wa akhidun bi nasiyatiha, tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa melainkan Allah lah yang memegang ubun-ubunnya atau menguasainya. Kata Nabi Hud, aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhan kalian, maka tidak ada sesuatu pun makhluk yang bernyawa di muka bumi ini kecuali Allah yang menguasainya. Gitu kalimat. Nah di sini kalimatnya akhidu binasiyatiha, yang memegang ubun-ubunnya itu menguasai. Jadi kalau orang misalnya orang menguasai orang kan ubun-ubunnya pegang kepalanya, ya kan? Kalau orang misalnya sudah mampu memegang kepalanya, kan dia berarti menguasai orang itu. Dalam istilah, dalam peribahasa begitu. Tetapi pemahamannya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menguasai seluruh makhluk. Seluruh makhluk yang bernyawa atas dia dipegang oleh kekuasaan Allah. Gitu kalimatnya. Maka di kalimat peribahasa, dialah yang memegang ubun-ubunnya. Gitu, itu istilah saja. Dalam pemahamannya yang simpel adalah Allah yang menguasai. Inna rabbi ala siratin mustaqim, menjelaskan sungguh Tuhanku di jalan yang lurus atau adil. Kemudian fa'in tawallau, dilanjutkan oleh Nabi Hud, jika kalian berpaling, faqad ablagtukum ma ursiltu bihi ilaikum, maka kata Nabi Hud, aku telah menyampaikan kepadamu apa yang menjadi tugasku sebagai rasul kepadamu. Kemudian wa yastakhlifu rabbi qauman ghairakum, dan Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain. Wala tadurru syai'a, sedang kamu tidak dapat mendatangkan madarat kepada Allah sedikit pun. Inna rabbi ala kulli syai'in muhit, dan sesungguhnya Tuhanku maha memelihara segala sesuatu. Ini jawaban atau argumen daripada Nabi Hud, yakni bahwa kalau kalian berpaling tidak mau meninggalkan sesembahan selain Allah, gitu kalimatnya, maka aku sudah menyampaikan apa yang diperintahkan Allah kepadaku, menyampaikan dakwahku. Maka lanjutkan, dan kalau seandainya kalian berpaling daripada apa yang aku dakwahkan, maka takutlah kalian bahwa Allah akan mengganti kalian dengan umat yang lain yang lebih taat. Ini dalam istilah kata. Jadi wa yastakhlifu rabbi qauman ghairakum, maka Tuhanku akan mengganti kalian dengan kaum yang lain. Artinya dia dibinasakan tuh. Jadi kalau kalian misalnya mengingkari, berpaling dari apa yang aku perintahkan, yakni agar menyembah Allah dan meninggalkan sekutu-sekutu atau menyembah yang lainnya, maka kalian akan dibinasakan oleh Allah dan diganti dengan kaum yang lain. Itu kalimatnya. Ada
sesuatu yang tidak dijelaskan, tetapi kurang lebih pemahamannya begitu. Wala tadurruna syai'a, dan kamu wahai kaum Ad tidak akan mendapatkan atau mendatangkan madarat. Jadi walaupun kalian berpaling, kalian nggak bisa membuat Allah susah. Bagi Allah gampang, justru kalian yang rugi. Dan Allah lah Dia maha memelihara segala sesuatu. Maka kemudian setelah debat itu terjadi antara kaum Ad dengan Nabi Hud, ya kan, dan tidak ada titik temu, kaum Ad tetap kafir. Nabi Hud sudah menyampaikan apa yang dirahasiakan Allah kepadanya untuk berdakwah atau mengingatkan kaum Ad, maka akhirnya mereka tetap berpaling. Walamma, ayat ke-8-nya, walamma jaa amruna, maka ketika datang azab Allah kepada kaum Ad gitu, najjayna Huda wal ladzina amanu maka kami selamatkan Nabi Hud dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat dari kami. Wa najjaynahu min adzabin ghalib, dan kami menyelamatkan mereka dari siksa yang atau dari azab yang berat. Nah, bagaimana bentuk azabnya? Azabnya itu ada petir dari langit, jadi nyamar, buat menghancurkan mereka. Bumi dibalikkan, ada badai yang tidak henti-henti. Jadi beruntun selama 3 hari 3 malam mereka. Nanti dalam ayat yang lain Rasulullah menjelaskan azab yang menimpa kaum Ad. Nah, di sini tidak dijelaskan azab itu, tapi bentuk azabnya nanti dijelaskan dalam surat-surat yang lain. Tapi ketika Allah sudah mengajar mereka, menghancurkan mereka sampai binasa, sampai mereka binasa, tertimpa oleh runtuhan bangunan-bangunannya. Jadi gempanya luar biasa sehingga Allah seperti bangunan yang dinuklir atau di rudal, bom nih, mereka mati. Berarti bergelimpangan di bawah reruntuhan rumah-rumah mereka yang megah. Karena kaum Ad ini kaum yang hebat. Mereka mampu membangun apartemen-apartemen. Mereka mampu memahat bukit-bukit menjadi rumah-rumah. Dan ketika dihancurkan kan ketiban kan, bangunan-bangunan itu roboh kan menimpa mereka. Maka tidak ada yang bisa dari kaum Ad itu. Dan Allah menyelamatkan Nabi Hud dan orang-orang yang beriman. Karena Allah perintahkan, karena azab itu datang pada waktu subuh. Jadi pada waktu subuh, ya kurang lebih 3:30, jam 3:30 di waktu mau menjelang fajar yang mereka lagi pules-pulesnya, maka ditimpakan azabnya. Maka kalau sekarang ini sering terjadi kalau misalnya bencana alam itu di waktu pagi. Ketika waktu pagi terjadi banyak orang korban. Kayak bisa di Lombok dulu kan, jam berapa, 4:30 tiba-tiba gempa, ya kan. Maka banyak yang meninggal karena pada waktu subuh. Makanya kalau kita nih orang-orang yang beriman diperintahkan Allah 2/3 malam bangun tahajud, mohon doa kepada Allah, sehingga ketika terjadi hal-hal yang tidak memungkinkan kita dalam kondisi zikir kepada Allah, sehingga insya Allah wafatnya kita dalam keadaan syahid, gitu kalimatnya. Kemudian dilanjutkan, watilka adun, itulah kaum Ad, jahadu bi ayati rabbihim, yang mereka itu mengingkari tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Mereka mendurhakai para utusan-utusannya, mereka mendurhakai rasul-rasulnya, dan mengikuti atau menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi durhaka. Jadi kaum Ad ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang menentang dakwah daripada Nabi Hud khususnya, dan mereka mendurhakai para utusan-utusan. Jadi sebenarnya sebelum Nabi Hud itu ada nabi-nabi, ada utusan terdahulu. Jadi ada beberapa yang Allah utus nabi dan rasul kepada kaum Ad. Tapi yang terkenal itu menjelang kebinasaan daripada kaum Ad adalah Nabi Hud. Ya. Tapi yang dilakukan sama, mereka senantiasa menentang ayat-ayat Allah yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul. Mereka bahkan mendurhakai para rasul. Dan akhirnya yang lebih parah lagi, mereka mengikuti apa yang diperintahkan oleh para penguasa. Nah, kayak kita nih di Indonesia, hati-hati kalau kita mengikuti para penguasa yang zalim. Kalau kita membiarkan itu terjadi, maka akan datang azab.
Jangan main-main. Ini sudah ada terjadi pada kaum di mana mereka ketika diingatkan untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk, maka tidak diindahkan, maka kemudian turun musibah, malapetaka, bencana alam. Nah, indikasinya begitu tuh. Jadi kalau Allah marah itu disebabkan karena kedurhakaan, maka bentuk tegurannya adalah musibah. Jadi kalau gunung sudah pada meletus, banjir di mana-mana, gempa di mana-mana, nah ini warning. Warning apa? Jangan-jangan kita seperti kaum Ad yang durhaka kepada Allah dan mengikuti para pemimpin-pemimpin yang zalim. Maka kalau itu terjadi, maka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa utbi'u fi hadhihi dunya la'natan wa yawmal qiyamah. Dan mereka selalu diikuti dengan laknat di dunia ini dan begitu pula di hari kiamat. Ingatlah kaum Ad itu ingkar kepada Tuhan mereka, sungguh binasalah kaum Ad umat Hud itu. Jadi mereka mendapatkan di dunia itu laknat, di akhirat lebih parah lagi. Ya, kata Allah, inilah kaum Ad yang diutus kepada mereka Nabi Hud alaihi salam. Nah itu. Nah, baru masuk kepada ayat yang terakhir, dua ayat terakhir, ayat 61-62. Kemudian Allah mengutus kepada kaum Samud adalah saudara mereka dari golongan mereka yang bernama Nabi Soleh. Wa ila Thamud akhahum Shalihah, ayat 61. Allah mengutus kepada kaum Samud, yakni saudara mereka Nabi Soleh. Apa yang dikatakan Nabi Soleh kepada kaum Thamud? Wahai kaumku, sembahlah Allah, maka tidak ada Tuhan selain Allah. Maka kemudian wa ansya'akum minal ardi, dialah Allah yang telah menciptakan kamu dari bumi, dari tanah, dan menjadikan kamu sebagai pemakmurnya, sebagai khalifah, maksudnya ya, pemakmur situ. Jadi manusia itu kan diperintahkan untuk memakmurkan dunia ini. Maka kata Nabi Saleh, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, karena Allah yang telah menciptakan kalian, yang menciptakan kalian dari tanah ini, yang telah kemudian menjadikan kalian mampu mengelola tanah ini, membuat tanah ini menjadi bangunan-bangunan, membuat tanah ini, bumi ini menjadi hijau rana, gitu kan. Itu Allah yang akan memberi kepada kalian. Maka fastaghfiru, mohon ampunlah kalian kepada Allah, kemudian kembalilah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Tuhanku qaribun mujib, bahwa Tuhanku sangat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa-doa hambanya. Jadi ini sama nih, kaum Samud itu pun terjadi. Jadi mereka setelah kaum Ad binasa, sekian ratus tahun kemudian ada kaum Samud. Kaum Samud ini peradabannya bagus, sama berkembang, mampu membangun. Wah, kayak mungkin kalau pernah lihat Qatar, tahu nggak Qatar kalau di TV? Wow, megah, atau Riyadh ya, Saudi Arabia. Pokoknya bangunan yang tadinya gurun berubah menjadi indah. Tetapi perilaku mereka justru melupakan Allah. Maka mereka menyembah sesuatu yang seharusnya tidak disembah. Apa yang disembah? Ya ini patung-patung yang dibuat. Kemudian yang disembah apa lagi? Mereka mengadakan ritual-ritual yang tidak diajarkan. Apa misalnya? Sibuk dengan dugemnya, sibuk dengan gemerlap dunia malam. Kan gitu tuh. Kalau di kota-kota besar kan pasti ada pesta mabok gitu kan. Mungkin pernah melihat bagaimana orang mengadakan pesta pantai, telanjang-telanjangan, mabok-mabokan, frisek. Nah itu yang dilakukan kaum Samud itu. Maka kemudian Nabi Soleh mengingatkan agar tidak melakukan itu. Bahkan yang mereka jelaskan di dalam ayat yang lain, mereka melakukan kecurangan dalam perniagaan. Jadi mencurangi dalam perniagaan. Maka kemudian qalu, jawaban daripada kaum Samud, wahai Nabi Soleh, wahai Soleh, qad kuntu fina marjuan qabla hada. Wahai Soleh, sungguh engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kami, yang merupakan orang yang diharapkan. Mengapa engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sungguh kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap agama yang engkau serukan kepada kami. Maka
jawaban daripada kaum Tsamud terhadap seruan Nabi Soleh begini, Soleh, kamu ini kan termasuk kelompok kami, kamu ini kan ada dalam lingkungan kita ini, ya, kata kaum Tsamud itu. Kemudian kamu pun sebenarnya adalah orang yang kami harapkan akan menjadi pemimpin bagi kami. Kamu itu sebagai seorang yang kader menjadi tokoh untuk kami. Tapi kenapa kamu sekarang justru melarang kami untuk menyembah Tuhan-Tuhan yang nenek moyang kita sembah ini? Maka kami ini gak percaya dengan apa yang kamu serukan, dengan agama yang kamu serukan. Dan kami adalah orang-orang yang ragu terhadap apa yang kau serukan. Nah, ini jawaban daripada kaum Tsamud. Maka kesimpulannya, penutupnya adalah yang pertama, kaum Ad, kaum Tsamud. Kaum Ad di situ ada nabi yang bernama Hud. Kaum Tsamud di situ ada nabi yang bernama Nabi Soleh. Yang keduanya ini, kedua nabi dan rasul ini menyeru untuk agar mereka menyembah Allah, jangan menyembah yang lainnya. Tetapi ketika mereka mengingkari apa yang diserukan oleh Nabi Hud dan Nabi Soleh, maka kaum Ad dibinasakan sampai sehancur-hancurnya. Begitupun nanti kaum Tsamud akan dibinasakan sehancur-hancurnya. Nanti tentang itu akan dijelaskan pada ayat yang akan kita pelajari atau bahas besok. Ya, cukup ya. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin.